Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang komponen-komponen biaya modal. Saya, Fani Damayanti, akan menjelaskan tentang pengertian biaya modal. Biaya modal adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh sumber dana. Sumber dana ini dapat diperoleh dari biaya hutang, saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan. Biaya modal yang dihitung dari masing-masing sumber dana disebut dengan biaya modal individual. Namun, jika perusahaan menghitung biaya modal dari beberapa sumber dana, maka yang dihitung adalah nilai rata-rata tertimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Etika Sari dari absen 0, kelompok manajemen keuangan. Di sini saya akan menjelaskan komponen biaya modal. Komponen biaya modal ada 5, yaitu yang pertama, biaya hutang. Biaya hutang yang berarti lembaga pembiayaan menerbitkan surat obligasi. Yang kedua, biaya saham preferen, yaitu kombinasi antara utang dengan modal atau saham biasa. Yang ketiga, biaya modal biasa, yang berarti pengambilan atas saham yang diinginkan oleh investor. Yang keempat, laba ditahan, yang berarti laba yang diperoleh perusahaan tersebut ditahan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Yang kelima, biaya modal keseluruhan atau WACC, yang berarti biaya realnya yang ditanggung oleh perusahaannya. Yang lain, misal komponen biaya modal. Itu ada 5 yang telah saya sebutkan. Yang komponen biaya hutang ada 3, yaitu 1. Mempelajari dasar-dasar utang bisnis, yang berarti perusahaan yang berutang disebut dengan debitur atau peminjam dan bersyarat dengan menerbitkan obligasi. Yang kedua, mempelajari arti pinjaman komersial dan bersyarat. Bank komersial menawarkan jasa peminjam komersial. Ketiga, mempelajari berbagai jenis obligasi perusahaan, yang berarti investor membeli obligasi dengan kas. Cukup sekian dari saya, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ada salah kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fani Trindriana. Di sini saya akan melanjutkan atau membacakan slide berikutnya yang membahas tentang biaya saham preferen. Biaya saham preferen di sini ada definisinya, yaitu tingkat keuntungan yang dinikmati pembeli saham preferen. Dihitung dengan membagi dividen saham preferen per tahun dengan keuntungan bersih penjualan saham preferen. Biaya saham preferen sendiri itu dirumuskan dengan KP sama dengan DP per NP. Keterangannya ada simbol untuk KP diartikan dengan biaya saham preferen. Sedangkan simbol DP itu diartikan dengan dividen saham preferen per tahun. Sedangkan simbol untuk NP diartikan dengan harga saham preferen bersih. Baik, selanjutnya ada slide berikutnya menjelaskan tentang biaya saham biasa. Biaya itu sendiri terdiri ada 2 macam, yaitu biaya saham biasa dan biaya saham baru. Biaya saham biasa sendiri itu didefinisikan dengan salah satu cara perusahaan untuk memperoleh biaya modal sendiri. Biaya saham biasa sendiri itu terdapat rumusnya, yaitu ada KC sama dengan D1 plus G per PO. Keterangannya ada simbol untuk KC itu diartikan
Yang keempat adalah biaya laba ditahan atau biaya modal sendiri. Biaya modal ditahan merupakan biaya yang dikeluarkan pres yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa atau menggunakan laba ditahan untuk investasi. Untuk menghitung laba ditahan menggunakan rumus KS sama dengan RF plus beta RM min RF dengan keterangan KS biaya laba ditahan, RF tingkat pengembalian bebas risiko, RM tingkat pengembalian saham. Yang kelima yaitu biaya modal rata CC. Weighted Average Cost of Capital atau WACC adalah biaya modal seluruh sumber dana yang digunakan perusahaan. Dengan demikian, biaya real yang ditanggung oleh perusahaan merupakan seluruh biaya untuk semua sumber pembiayaan yang digunakan. Untuk menghitung rumus biaya modal rata-rata tertimbang, yaitu WACC sama dengan WD dikali KD plus WP dikali KP plus WS dikali KS. Dengan keterangan WACC sama dengan biaya modal rata-rata tertimbang WD proporsi biaya hutang dalam struktur modal, KD biaya hutang, WP proporsi saham preferen, KP biaya saham preferen, WS proporsi saham biasa dalam struktur modal, KS tingkat pengembalian yang diinginkan investor.